Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, qad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah, pada pagi ini kita masih dilapangkan oleh Allah SWT dan dicurahkan segala nikmat dan rahmat kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan dari bab kedua tentang ilmu syariah ini, yaitu pada halaman 38, ditarik sedikit ke atas di baris pertama, waruya annahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa ruya annahu du'iya ila wilayatil qada faqala ana la asluhu lihadza faqila lahu lima faqala in kuntu sadiqan fama asluhu laha wa in kuntu kaziban fal kazib la yasluhu lil qada. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah diminta untuk menduduki jabatan hakim di pengadilan Al-Qadha. Maka Abu Hanifah menjawab, ana la asluhu lihaza, saya tidak layak untuk ini, tidak pantas. Faqila lahu lima, maka dikatakan baginya, ditanya, lima, kenapa? Faqala, Imam Abu Hanifah menjawab, in kuntu sadiqan fama aslulah, jika aku benar bahawa aku tidak layak, maka tentu tidak layak. Kalau wa in kuntu kaziban, jika aku berbohong, dusta, saya layak padahal saya katakan tidak layak. Fal kazib la yasluhu lil qada, maka si pembohong tidak juga patut, tidak juga layak untuk menjadi hakim. Wa amma ilmu bi tariqil akhirah wa tariq umuriddin wa ma'rifatu billahi azza wa jalla fayadullu alaihi shiddatu khawfi min Allah ta'ala wa zuhudu fid dunya. Adapun ilmunya dengan jalan akhirat, ilmu akhirat, dan jalan urusan agama, dan ma'rifahnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu ditunjukkan oleh sangat takutnya dia kepada Allah SWT dan zuhudnya dia dari dunia. Wa qad qala Ibnu Juraij berkata, qad balaghani an kawfiyikum hadzal Nu'man min Ibn Sabit annahu syadidul khawf lillahi ta'ala. Dan Ibnu Juraij berkata, sudah sampai kepadaku dari orang-orang Kaufah kamu, hadza, yaitu An-Nu'man Ibn Sabit, bahwa beliau, yaitu Imam Abu Hanifah, Nu'man Ibn Sabit, adalah orang yang sangat takut kepada Allah SWT.
Wa qala Syuraik an-Nakhai, Syuraik ya, qala Syuraik an-Nakhai, kana Abu Hanifah tawilus samti daimul fikri. Kana Abu Hanifah tawilus samti daimal fikri qalilal muhadasah linnasi. Abu Hanifah itu adalah seorang yang selalu diam. Ya. Tawilus samti itu diam berkepanjangan. Daimal fikri, tapi otaknya jalan, selalu berfikir. Qalilul muhadasah linnas, dia sedikit bicara kepada manusia. Fahaza min awdahil imarat al-imarat alal ilmil batini. Ini adalah tanda-tanda yang paling nyata atas ilmu batininya. Wal ishtighal bi muhimmatil din, dan dia sibuk dengan kepentingan agama. Faman utiyas samtu waz zuhdu faqad utiyal ilmu kulluhu. Siapa yang diberi sifat diam dan zuhud, maka dia sudah diberi ilmu seluruhnya. Fahaza nabzah min ahwalil a'immatis salasah. Inilah nabzah, ya, kemasyhuran daripada ahwal, ya, ke ahwal imam-imam yang tiga ini, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa ammal Imam Ahmad ibn Hanbal wa Sufyan as-Sawri rahimahumullah ta'ala fa atba'uhuma aqallu min atba'i haula. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal dan Sufyan as-Sawri rahimahumullah ta'ala, maka pengikut keduanya itu lebih sedikit daripada pengikut haula, mereka ulama-ulama mujtahid yang tiga tadi. Was Sufyan aqallu atba'an min Ahmad, dan Sufyan as-Sawri itu pengikutnya lebih sedikit daripada Ahmad. Walakin istiharahuma bil wara'i waz zuhdi azhar, tetapi kemasyhuran keduanya itu dengan sifat wara' dan zuhud itu sangat nyata. Wa jami'u hadzal kitab mashhunun bi hikayati af'alihima wa aqwalihima. Dan seluruh kitab ini itu termuat hikayat-hikayat perbuatan mereka dan kata-kata mereka, praktek-praktek mereka dan kata-kata mereka. Fala hajata ila tafsilil an, maka tidak perlu diuraikan sekarang, nanti akan terlihat ya banyak. Fanzuril an fi sirati haula ila a'immatis salasa, maka perhatikanlah sekarang bagaimana karir imam-imam yang tiga itu. Wa ta'ammal anna hadhil ahwali wal aqwal, anna hadhil ahwala wal aqwala wal af'ala fil i'rad anid dunya wa tajarrud lillahi azza wa jalla yusmiruha mujarradul ilmi bi furu'il fiqhi min ma'rifatil salam wal ijarah wa zihar wal ila wal li'an, ya. Maka dan amatilah, ta'ammal bahwa keadaan itu dan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan tentang berpalingnya dari dunia dan memurnikan dirinya kepada Allah SWT
Apakah itu buah dari semata-mata ilmu dengan cabang-cabang fikih berupa pengetahuan tentang as-salam, iaitu akad jual beli as-salam, atau as-salam itu jual beli yang barangnya ditunda, wal ijarah, dan sewa menyewa, zihar, dan ila, dan li'an. Ya, itu masalah-masalah fikih yang biasa, yang banyak masuk ke dalam pengadilan, yang itu adalah kewenangan para ahli fikih dan hakim. Atau apakah itu hasil daripada ilmu yang lain yang lebih tinggi atau yang lebih mulia darinya? Jawablah sendiri. Wanzur ila allazina du'u iqtida bihaula'i asdaqu fi da'wahum amla wallahu wal muwaffiq was-shawab. Dan perhatikanlah kepada orang-orang yang mendakwah, yang mengklaim mengikut dengan mereka itu, membenarkan pada dakwah mereka atau tidak. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Al-Musannif Imam Al-Ghazali bahawa mereka itu banyak diikut, ya, banyak pengikutnya. Tapi yang diikut ya yang materialnya itu saja, ya, tentang ilmu fikihnya. Yang ilmu batinnya, ilmu akhiratnya, yang intinya itu tak diikut, yaitu kebanyakannya. Ini tentang ilmu syariah yang terpuji, ya, yang intinya menghidupkan ilmu batinnya, ilmu yang menjiwai daripada ilmu-ilmu dunia itu. Ya, yang contoh-contoh seperti dicontohkan oleh para imam ini. Ya, di imam ketiga imam itu, yaitu ilmu mereka ke dalam keahliannya, ya, itu dimuat dengan ilmu akhirat atau ilmu batin, sehingga dia menjadi ilmu yang abadi. Di sini Imam Ahmad juga menjadi contoh, tidak disebutkan kerana nanti dalam uraian selanjutnya dalam kitab ini banyak mengutip dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, yaitu muhaddis yang luar biasa, muhaddisud dunia, Imam Ahmad ini, ya, yang menghimpun ratusan ribu hadis dan menghafalnya. Jadi bukan hanya menghimpun, tapi menghafalnya. Ya. Beliau adalah ulama Iraq yang mendapat pengikut, tapi di zaman Imam Al-Ghazali ini pengikutnya masih sedikit. Ya, terbatas di Iraq, karena beliau adalah di Iraq, tinggal di Iraq, walaupun menuntut ilmu ke luar Iraq juga, tapi tempatnya, dan beliau juga sama dengan Imam Abu Hanifah dipaksa untuk menjadi hakim. Imam Abu Hanifah sampai akhir hayatnya tetap menolak menjadi hakim. Ya, kemarin kita diskusikan apakah itu tidak pantas menolak, karena dianggap, ya, sebenarnya layak tidak layak, sebetulnya dia layak, cuma mungkin kerana tidak adanya kesesuaian aliran atau ideologi antara penguasa, dalam hal ini Khalifah Abbasiyah, ya, yang berbeda dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i itu ada, dan termasuk juga Imam Ahmad adalah imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan penguasa Khalifah bermazhab
Mu'tazilah. Ya. Dan ini mihnah ini dikenakan kepada para ulama, dipaksa dia menjabat supaya dia ikut aliran pemerintah. Bahkan Imam Ahmad ya, dipenjara, disiksa karena dipaksa untuk mengikut aliran Mu'tazilah. Ya, bagaimana jadi dia bisa menjadi hakim dari pemerintahan yang seperti itu? Ya. Imam Abu Hanifah meninggal di dalam tahanan karena dia tetap menolak sampai dia di penjara pun dia tidak mau menjadi qadi di pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansuri. Setelah meninggalnya Abu Hanifah, maka diminta pula ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini sezaman ini dengan Abu Hanifah. Dia ulama Kufah juga. Ini sangat terkenal, sangat warak, sangat dari kalangan tabi'in. Ya. Dia juga dan beliau juga dikejar-kejar oleh khalifah untuk diangkat menjadi hakim. Ya, ada kisahnya Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah itu, pada satu kali dia Sufyan Ats-Tsauri ini diminta menjadi hakim, lalu dia bersembunyi, lari ke Yaman. Lalu dia ketahuan lagi, dikejar lagi, lari dia. Pada akhirnya dia lari ke Mekah. Ya. Pas pula Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur naik haji pula waktu itu, tawaf juga. Lalu dilaporkan oleh orang bahwa Sufyan Ats-Tsauri juga naik haji. Maka diperintahkanlah pengawal-pengawalnya menangkap Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ketika itu nampak dia orang celengak-celenguk melihat, dia pun segera bersembunyi di selubung Kaabah. Ya. Dia berdoa di dekat Kaabah itu supaya dia diselamatkan. Tiba-tiba Abu Ja'far Al-Mansur sakit. Ya. Sakitnya itu beberapa hari sesudah itu Abu Ja'far Al-Mansur wafat. Tapi penerusnya juga itu masih mengejar-ngejar Sufyan Ats-Tsauri supaya, karena dia seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Dia perlu ditundukkan, dia perlu dijadikan alat kekuasaan. Nah, itulah penolakan dari para ulama itu untuk menjadi hakim di pemerintahan yang seperti itu. Dan mereka kalau umpamanya menginginkan kehidupan duniawi ini, terima aja. Yang penting kan kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita, dapat gaji banyak, hidup enak, hidup mewah. Ya, tapi mereka tidak mau mempertahankan prinsip yang pertama, yang kedua ya mereka zuhud, tidak tertarik dengan kehidupan jabatan yang wah. Ya. Itulah yang jadi kalau kita mencontoh para ulama itu, orang salaf itu, ya. Sufyan Ats-Tsauri lahir pada tahun 97 Hijriah. Wafat 161. Jadi umurnya sekitar 64 tahun. Ya.
sezamar dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Ketika lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriah itu. Ya, itulah rangkaian ulama-ulama Ahlu Sunnah. Walaupun pemerintahan Abbasiyah yang Mu'tazilah begitu kuat, mereka tidak terpengaruh. Kalau bukan karena tiang-tiang atau sendi-sendi ulama ini, maka mungkin kita ini semuanya menjadi Mu'tazilah. Tapi karena kekukuhan mereka mempertahankan akidahnya yang sesuai dengan yang diwariskan kepada ajaran-ajaran tabi'in yang didapat daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja dari para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah akhir dari bab 2 ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Abu Ja'far al-Mansur itu kan khalifah kedua ya. Ya. Pada waktu itu apa ada di Mu'tazilah itu sudah jadi apa? Sudah marah atau gimana itu? Iya, sudah. Masa Al-Mansur itulah. Kemudian Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, semuanya itu, dan khalifah sudahnya itu berakidah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah resmi itu kan zaman Al-Ma'mun. Ya. Tapi zaman itu sudah diberlakukan itu. Harus diminah juga orang-orang Imam itu. Iya. Ya, resmi tidak resminya itulah yang apa? Karena di zaman Al-Ma'mun itu bukan hanya Mu'tazilah, tapi kaum filosof juga. Jadi diperkuat juga oleh kaum filosof. Karena di waktu itu penerjemahan dari warisan para filosof Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan para ulama itu belajar filsafat, maka lahirlah filosof. Jadi pada mulanya penerjemahan itu hanya untuk kepentingan pengobatan, yaitu kedokteran. Jadi buku-buku kedokteran dari para filosof itu seperti karya-karya Ibnu Sina itu diterjemahkan. Tapi melebar kepada seluruh cabang-cabang ilmu, dan itulah pemicu daripada berkembangnya sains di waktu itu. Jadi seperti cabang-cabang lain, karena waktu itu ilmu itu masih satu, yaitu filsafat. Di situ ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada kedokteran, ada astronomi, fisika astronomi. Ada logika. Nah, itulah isinya filsafat waktu itu sebagai suatu rumput ilmu. Ya. Yang Khawarij ini di masa tabi'in sudah banyak bertaubat, tapi ideologi mereka itu hidup terus. Itu
Seperti mazhab Sufyan Ats-Tsauri ini, itu hidup sampai ke abad ke-8 Hijriah masih ada pengikutnya. Tapi yang mengatakan la hukma illallah itu, pendosa besar itu kekal dalam neraka, itu teologi Khawarij itu. Jadi berhukum kepada hukum Allah itu mutlak, menegakkan Al-Quran itu. La hukma illallah, tidak ada pemerintahan kecuali Allah. Dan semua yang berbuat maksiat, ya, dosa besar, itu kekal dalam neraka. Ya. Itu inti daripada mazhab Khawarij ini. Dan ide-ide itu tetap hidup dia, walaupun orang-orangnya, tokoh-tokohnya tidak ada. Ya, di zaman sekarang yang hidup kembali ideologi yang seperti itu, atau akidah yang seperti itu. Ya. Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu di zaman Al-Ghazali ini di abad 7 Hijriah atau abad ke-10 atau 11 Masehi itu masih sedikit. Ya, terbatas salah di Irak gitu ya. Ya, tapi belakangan sejak Ibnu Taimiyah, jadi dia mazhab Ahmad bin Hanbal ini berkembang di Irak dan itu di Kufah, juga di Basrah, ya. Dan sampai kepada Najd ini di Jazirah Arab. Situlah, jadi tidak sampai ke Hijaz. Jadi tapi setelah zaman Ibnu Taimiyah berkembang lagi. Jadi pengikut Ibnu Taimiyah ini berkembang sampai sekarang. Ya, Al-Hanabilah yang di apa namanya itu mazhab yang dianut di Saudi, tapi dengan perubahan-perubahan menurut mazhab Ibnu Taimiyah. Ya. Masuk kepada Tuhan ibadah itu jadi haji tidak mau, kenapa harus masuk penjara? Kenapa dipenjarakan? Maka benar-benar Abu Hanif tidak bersedia jadi haji karena zuhudnya atau karena tidak cocok dengan pemerintahan. Tapi Pak Herat ini kata mau Iya, di penjara itulah pemaksaan. Dia dipaksa mengikut penguasa. Kalau tidak dipaksa, masa dia di penjara? Sama dengan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ya. Tapi Harun Ar-Rasyid itu lebih lunak. Harun Ar-Rasyid itu masih netral gitu. Ya, sehingga tapi dia juga Harun Ar-Rasyid itu sangat memusuhi Syiah. Ketika Imam Syafi'i dituduh pengikut Alawi ya dari Yaman, Imam Syafi'i juga ditangkap. Ya, tapi akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti. Ya. Ya. Jadi pertarungan pemikiran, pergumulan pemikiran itu ada sejak awal.
Sampai sekarang juga ada, sekarang lebih sengit lagi pertarungan pemikirannya, apalagi dipicu oleh media massa. Yang sekarang Hmm. Menteri Agama memerangi koridor sulfit tentang biaya manfaat haji. Apa masalahnya? Karena Majelis Ulama mengatakan bahwa dana manfaat haji itu kan haram, koridor sulfit itu kan. Tapi dia memerangi boleh menggunakan dana manfaat haji. Ya, jadi kan dana haji itu kan bunganya, bunga kan haram. Ya, itu pendapat Majelis Ulama dulu. Tapi kan bunga bank sudah menjadi masalah khilafiyah. Sejak tahun 70-an di Majelis Ulama Mesir itu sudah menghalalkan bunga bank. Ya. Dulu sebelumnya memang diharamkan, tapi karena melihat prakteknya itu, ya, kiasnya tidak sama dengan riba yang ada di zaman Rasulullah, akhirnya Majelis Ulama Mesir itu menghalalkan bunga bank. Itu masalah khilafiyah. Ulama juga masih terbelah antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, khusus untuk bunga bank konvensional. Isu negatifnya, negatifnya entah iya atau tidak, kita bahasa Quran, kita bahasa orang Saudi itu menyimpan uangnya bank di Amerika, tapi dia tidak ambil bunganya. Ini isu negatif. Bunga bank uang Saudi tadi diambil oleh Israel untuk membangun negaranya. Lalu tidak. Ya, itu betul itu. Karena mereka masih menganggap bunga bank itu tidak halal. Jadi dana bunga bank yang disimpan di Swiss, di negara-negara Eropa itu numpuk di bank-bank. Dan pemilik bank itu rata-rata orang Yahudi. Pemilik bank itu yang kayak bank Swiss itu orang Yahudi bosnya. Untuk apa dana numpuk ini? Disalurkan termasuk kepada Israel. Apa itu penghasilan di Israel itu tidak ada. Tapi dia termasuk negara yang kaya. Alat-alat alat perangnya canggih. Dari mana dapat dananya? Kalau dari sumber daya alam, tidak ada. Cuma dia mencaplok tanah Palestina, Gaza, tepi barat. Mereka buat kebun kurma. Ya, daerah itu penghasil kurma yang termasuk terbesar di dunia. Ya. Nah, sekarang kurma Israel mau diboikot. Kurma Israel itu dari tanah Palestina. Dan ya. Bunga bank itu kalau dia diperdebatkan ya, tapi kalau memang dibabatkan untuk kemaslahatan umat, membangun masjid misalnya, atau membangun WC masjid,
masjid atau kita sebenarnya kan kemaslahatan untuk menimbulkan masalah kan, daripada dibuang-buang gitu kan. Ya itu juga khilafiyah. Kalau orang yang mengatakan itu haram, itu tak haram dia. Ya. Haram yang sesuatu yang haram digunakan untuk yang tidak haram, tetap haram dia. Tidak akan berubah dia menjadi halal. Ya. Sama dengan biaya haji dengan uang hasil rampok. Ya. Dia uang itu tak haram dia. Ya walaupun hajinya sah ya. Karena syarat dan rukunnya. Cuma batinnya seperti yang diajarkan Imam Ghazali tidak dapat. Ya. Nah sebaiknya ikut aja fatwa Majelis Ulama Mesir gitu. Kalau bunga bang halal ya aman kita. Kalau kita berdosa, dosanya ditanggung oleh ulama Mesir. Itu jelas ada fatwanya. Ada di rumah itu himpunan fatwa Majelis Ulama Mesir. Ya. Di Indonesia kan MUI sudah mengharamkan di Indonesia kan pengen dan lain-lain. Ya. Ya, ya silakan tidak apa-apa. Itu karena fatwa Majelis Ulama itu juga tidak mengikat. Artinya tidak menjadi hukum yang diundangkan. Dan di Indonesia juga ada seperti ulama kita Pak Hazairin, tokoh hukum fikih, hukum positif juga, itu menghalalkan bunga bank. Pak Bung Hatta menghalalkan bunga bank. Ya. Kalau ikut apa namanya itu Pak Hazairin, Pak Bung Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Termasuk Bung Karno. Bung Karno tuh ngaji dia tuh. Haji Omar Said Cokroaminoto itu gurunya. Dia nyantri juga. Dan ini Ji, kan Ya. apa mengenai beda? Saya baru baca di Google. Saudi itu punya uang mau invest di Amerika itu 9.700 triliun. Ya. Investnya di Amerika. Berapa bunganya? Mau investasi di negara-negara ya, Indonesia yang sekarang di Malaysia. Kalau sekarang Saudi sudah mengambil bunga, pemerintahnya. Ini ada tabungan perorangan yang punya pribadi, itu yang tidak diambil. Tapi sekarang sudah banyak yang ambil, sudah makan riba itu. Tidak seperti dulu lagi. Ya.
Apalagi ketika minyak sudah, sumber daya minyak semakin berkurang. Ya. Jadi kalau tidak diambil bunganya, kekayaannya bisa menyusut. Ya, itulah problem itu problem dunia modern. Ya, tergantung kita lah. Ya. Kalau masih ragu dengan bank konvensional, ya tinggalkan, karena ada bank syariah. Ya. Yang dengan akad syar'i. Ya. Tapi ada juga aliran asal namanya bank itu haram. Ya, kalau nabung ya nabung sendiri, bawa pantal. Ya, ada yang mengharamkan semua yang namanya bank itu bid'ah, tidak ada di zaman Rasul. Baik, sudah cukup, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada ibrah pelajaran yang kita ambil dari isi daripada kitab yang kita baca ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.